Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas dalam ibadah kepadanya, yaitu diantaranya thalabul ilmi seperti sekarang yang akan kita lakukan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pelajaran di pertemuan kedua, yaitu tentang al-kutubul lati yajibu alaina an nu'mina biha. Yang ketiga adalah kitab Injil, yang tentunya kalian sudah mengetahui bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Injil ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam slide yang Ibu tampilkan itu ada gambar kitab Injil yang masih asli, tidak ada perubahan dari orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya Ibu akan bacakan Anzalallahul Injila ala Isa alaihi salam hidayatan wa nuran li Bani Israel. Anzalallahul Injila, bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Injil ala Isa alaihi salam kepada Isa alaihi salam hidayatan wa nuran sebagai petunjuk dan cahaya li Bani Israel untuk Bani Israel. Ya. Buat anak-anakku semuanya, santri Husnul Khotimah, untuk kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ini, isinya adalah petunjuk dan cahaya untuk Bani Israel. Seperti yang dikuatkan di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Al-ayah. Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
Selanjutnya, bahasanya al-injilu bimakna al-bisyarah wal muradu biha bisyaratu Isa alaihi salam ummatahu bimaji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin. Al-injilu bimakna al-bisyarah. Santri-santri husnul khatimah yang dirahmati Allah, al-injil artinya bisyarah. Bisyarah itu sendiri artinya kabar gembira. Al-muradu biha bisyarah Isa alaihi salam ummatahu bimaji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kabar gembira Isa alaihi salam kepada umatnya, yaitu bahwasanya akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Kemudian di sini allama Isa al-injilu ummatahu hawalai salasi sanawatin min salasin hatta salasa wasalasin min umrihi hatta rafa'ahu wahu ilaihi wa najahu minal yahudi alladzi yuriduna ayyaqtuluhu. Anak-anakku semua santri husnul khatimah, allama Isa al-injil ummatahu, bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salam mengajarkan Injil kepada umatnya kurang lebih 3 tahun, yaitu dari tahun 30 sampai 33 min umrihi, dari umurnya. Hatta rafa'ahu wahu ilahi, hingga Allah mengangkatnya, yaitu mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Wa najahu minal yahudi alladzina yuriduna ayyaqtuluhu. Dan Nabi Isa alaihi salam berhasil dari orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya. Maksudnya yaitu berhasil menjauh dari orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bikhilafi Taurati waz Zabur, allamal Injil ummatahu tazkiyatun nafsi waz zuhdi. Ya, perbedaan antara Taurat dan Zabur yaitu allama Injilu ummatahu tazkiyatin nafsi waz zuhdi. Bahasanya Injil mengajarkan kepada umatnya tentang tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, waz zuhdi, dan zuhud. Selanjutnya, tarkizul kutubi, pokok pembahasan kitab-kitab yang Allah turunkan. Di sini antara Az-Zabur, Taurat, dan Injil. Pokok pembahasan kitab Zabur yaitu terkait tentang al-azkar wal ad'iyah, yaitu tentang mengingat Allah dan juga tentang doa-doa. Adapun untuk pokok bahasan kitab Taurat adalah tentang at-tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kitab Injil yaitu tazkiyatun nafsi, yaitu tentang mensucikan jiwa dan zuhud. Santri-santri husnul khatimah yang dirahmati Allah, labudda an na'rifa anna hadhil kutuba lam taslam min at-tahrifi wa tabdil ma'adal Qur'an al-Karim. Bahasanya kita wajib mengetahui sesungguhnya kitab-kitab tersebut belum selamat dari perubahan dan pergantian kecuali Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud belum selamat di sini adalah tentang bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan selain Al-Qur'an dan Zabur itu sudah ada mengalami perubahan-perubahan oleh manusia-manusia yang tidak beriman.
kecuali Al-Quran yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah akan menjaganya sampai yaumul kiamat kelak. Famauqiful muslimi minal kutubis sabiqah az-zabur wat taurat wal injil an yu'mina bijami'iha kama anzalallahu ta'ala wa ayyusaddiqa binuzuliha dunal amali fiha. Wa ammal Qur'anu fayajibu alaina imanu bihi wal amal. Santri-santri husnul khatimah yang insya Allah selalu semangat dalam talabul ilmi. Famauqiful muslimin al kutubis sabiqah. Adapun kita semua ya, posisi kita sebagai seorang muslim harus mengimani semua kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Mengimani semuanya itu kewajiban kita. Kama anzalallahu ta'ala wa an yusaddiqa binuzuliha. Selain mengimaninya juga, kita juga harus an yusaddiqa binuzuliha, agar kita membenarkan apa-apa yang Allah turunkan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, tanpa harus mengamalkannya, dunal amali, tanpa harus mengamalkannya apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Wa amal Qur'anu fayajibu alainal imanu bihi wal amalu. Adapun untuk Al-Quran, maka wajib bagi kita semua untuk mengimaninya serta mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi ibu kuatkan sekali lagi bahwa kita sebagai seorang muslim wajib mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Selain mengimani juga, kita harus membenarkan juga dengan apa-apa yang sudah Allah turunkan kepada para nabinya tersebut. Tapi dunal amali, tanpa harus mengamalkan isi yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Adapun untuk kitab suci kita Al-Quran, fayajibu alainal imanu bihi wal amalu. Adapun untuk kitab suci Al-Quran, kita wajib mengimaninya dan juga wajib mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam berusaha untuk menjalankan isi kitab suci Al-Quran tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita semuanya. Al-Quran lughatan al-qira'ah. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Wastilahan, adapun secara istilahan, huwa kalamu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi ajma'in. Adapun Al-Quran secara istilah adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah turunkan kepada Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril ala khatamil anbiya'i wal mursalin, kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi ajma'in, sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Ya. Bahwasanya anak-anak santri husnul khatimah yang dirahmati Allah, ibu akan ulangi lagi bahwa Al-Quran secara bahasa artinya al-qira'ah. Al-qira'ah itu artinya bacaan. Adapun secara istilah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan
kepada Ruhul Amin, itu malaikat Jibril, ala khatimil anbiya wal mursalin, kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Wal Qur'anu ghairul hadisil qudsi, dan Al-Quran itu bukan termasuk hadis qudsi. Adapun perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran, yaitu Al-Quran lafduhu wa ma'nahu minallahi ta'ala. Al-Quran lafad ataupun maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-hadisul qudsi lafduhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu minallahi ta'ala. Jadi kalau hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya minallahi ta'ala. Makna dari hadis tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham ya semuanya bahwa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis, kalau Al-Quran lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, muhtawiyatun asasiyatun fil Quran, yaitu dasar-dasar yang mencakup di dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama adalah at-tauhid, asani al-ibadah, asalis al-bisyaratu wan nazaratu, ar-rabi al-ahkamu, al-khamis al-qisasu. Cakupan dasar-dasar dalam Al-Quran yang pertama itu tauhid. Tauhid artinya tentang mengesahkan Allah. Ya, seperti yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu adalah satu. Asani al-ibadah. Yaitu di dalam Al-Quran membahas tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-bisyaratu wan nazaroh. Bahwa di dalam Al-Quran itu isinya ada kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembiranya untuk orang-orang mukmin yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janji Allah akan diberikan surga kepadanya. Sedangkan wan nazaroh adalah peringatan tentang peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nanti Allah akan beri balasan berupa neraka. Sedangkan yang ketiga adalah tentang al-ahkam, tentang hukum-hukum. Di dalam Al-Quran juga dibahas tentang hukum-hukum. Ada hukum waris, hukum kisos, ya, dan hukum-hukum yang lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah al-kisos, ya, tentang kisah-kisah para nabi dan salafus sholih di zaman terdahulu. Selanjutnya yaitu poin yang B, mumayyizatul Quran, keistimewaan Quran. Takaffalallahu bihifdzihi abadan. Bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran selamanya. Seperti yang ada di firman-Nya surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini sudah jelas bahwa Allah lah yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat kelak. Selanjutnya yang kedua, mumayyizatul Quran yang kedua adalah muta'abbadun bitilawatihi, ya, merupakan ibadah
ketika kita membaca Al-Quran. Ya, luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, maka termasuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dikuatkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tentang keistimewaan ketika kita membaca Al-Quran. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanatun, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Adapun dia akan mendapatkan kebaikan itu yaitu 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi santri-santri husnul khatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, maka baginya kebaikan. Dan kebaikan itu dihitung bukan per kata, tapi per huruf. Yaitu seperti yang dicontohkan oleh Nabi, bahwasanya kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, maka di situ kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah ya. Apalagi kalau kita membacanya sampai 1 juz. Niatkan, tekadkan dalam keseharian kita, tidak lupa membaca Al-Quran, niatkan minimal 1 juz. Sehingga kita nanti akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya menjadi bekal kita di yaumul qiyamah kelak. Pada mumayyizat Al-Quran yang ketiga, yaitu Annal Qur'ana fassalal kutubas sabiqah. Sesungguhnya Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi. Wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Yunus ayat 37 yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah,
Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dari Tuhan seluruh alam. Ya, sudah jelas di sini di dalam surat Yunus ayat 37, titik tekannya di watafsilal kitabi, menjelaskan kitab-kitab sebelumnya la raiba fi, tanpa ada keraguan di dalamnya. Sedangkan mumayizat yang keempat adalah Al-Qur'anu mu'jizun min haitsul lughah. Al-Quran itu istimewa dari segi bahasanya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-ayah salasah wa ishrun min surah Al-Baqarah. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Di dalam surat Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa gaya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada yang mampu menandinginya. Ya, seperti yang disampaikan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 23. Mumayyizatul Quran yang kelima adalah Al-Qur'anu fihi syifa'un. Bahwasanya Al-Quran itu di dalamnya mengandung obat. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala taziduz zalimina illa khasara. Ya, surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, itu dari mumayizat Al-Quran yang kelima, bahwa di situ di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah menekankan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu di dalamnya mengandung syifa, penawar atau obat serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Santri-santri Husnul Khatimah yang dirahmati Allah, itulah 5 tentang mumayyizatul Quran atau keistimewaan Quran. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang C, yaitu Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Kitab. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, di situ ada kalimat Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya, yang di dalamnya tidak ada keraguan dan isinya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk Asmaul Quran yang kedua, nama Al-Quran yang kedua adalah Al-Furqan. Seperti yang ada di firman Allah surat Al-Furqan ayat 1. Qala ta'ala, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira.
Sudah jelas ya di dalam surat Al-Furqan ayat 1 ini, di situ ada kata Nazzalal Furqana. Yang dimaksud Furqan di sini adalah Al-Qur'an yang artinya adalah pembeda. Ya. Kemudian nama Al-Qur'an yang ketiga adalah Az-Zikru. Seperti yang ada di dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat 9. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini adalah Al-Qur'an. Yang dimaksud az-zikr adalah peringatan. Ya, peringatan untuk kita semua selaku umat Islam agar selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Al-Quran yang keempat adalah Al-Huda. Seperti yang ada di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Qala ta'ala, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ ada penekanannya fihil Qur'anu huda, ya, bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk kita semuanya. Adapun nama-nama Al-Qur'an yang kelima adalah An-Nur, seperti yang ada di surat An-Nur ayat 40. Qala ta'ala, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Ya, di situ ada kata nuran sebagai cahaya untuk yang membacanya. Yang keenam adalah Al-Bayyinah. Ada di surat Al-Bayyinah ayat 1. Qala ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya adalah penjelasan bahwa Al-Quran itu menjelaskan apa-apa yang ada di dalamnya. Poin yang keempat yaitu dal minal ijazil ilmi fil Qur'anil Karim. Keistimewaan Al-Quran dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Al-Qur'anu tahaddasa an muhawalati ghazwil fadai. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an juga membahas tentang percobaan dalam penjelajahan luar angkasa. Di sini ada dalilnya yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus ataupun melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari sisi ilmu pengetahuannya. Kemudian yang kedua, amwajul bahri dakhiliyah. Gelombang laut dalam. Ini ada di surat An-Nur ayat 40 yang artinya atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang sangat dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Dan ini sesuai dengan kajian ilmu pengetahuannya ya, tentang surat An-Nur ayat 40 ini.
Keistimewaan Al-Quran dari sudut ilmu pengetahuan yang ketiga adalah wasailu jadidatun lil muwasalati. Sarana baru untuk transportasi. Ada di surat An-Nahl ayat 8 yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Ya, sudah jelas di surat An-Nahl tersebut bahwa Allah menciptakan kuda, bagal, dan himar sebagai tunggangan atau transportasi untuk manusia. Sedangkan keistimewaan Al-Quran dari sudut pandang ilmiah yang keempat, yang terakhir adalah An-namlu yasma'u wa yatakallamu. Bahwasanya semut-semut itu mampu mendengar dan juga berbicara. Seperti yang ada di surat An-Naml ayat 18, yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Poin selanjutnya adalah balaghatul Quran wa fasahatuhu. Gaya bahasa Al-Quran dan kefasihannya. Fal Qur'anu ayatun bayyinatun mu'jizatun fi fasahati alfazihi. Bahwa Al-Quran merupakan ayat-ayat ataupun penjelasan-penjelasan ataupun mukjizat ya dari sisi kefasihan dan lafadz-lafadznya. Wa asali bihi dan cara-caranya, wa taroki bihi dan susunan katanya. Wa qad tahaddal Qur'an al-insana wal jinna ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an. Bahwasanya di sini Al-Qur'an menantang kepada manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Qur'an. Di sini mereka tidak akan sanggup seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lainnya. Santri-santri Husnul Khatimah yang dirahmati Allah, di sini jelas bahwa balaghatul Quran wa fasahatuhu ini tidak ada yang mampu menandinginya. Walaupun tadi seperti yang disebutkan di surat Al-Isra ayat 88, ketika para pakar bahasa, ahli sastra, dan juga jin berkumpul bersatu untuk membuat semisal Al-Quran, maka mereka semua tidak ada yang sanggup membuatnya. Ya, inilah yang luar biasa dari Al-Quran. Mungkin dari kalian juga pernah mendengar kisah tentang betapa Al-Quran itu sangat menggugah hati seorang Umar bin Khattab. Ya, yang awalnya beliau mau mendatangi adiknya Fatimah karena beliau mendengar bahwa Fatimah, adiknya tersebut, telah masuk Islam. Beliau dengan marahnya menuju Arqam, menuju rumah ya, Arqam bin Abil Arqam. Nah, di sini didapati adiknya sedang membaca Al-Quran surat Toha, dan disitulah beliau Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Allah, lemas ya, tidak lagi bertenaga. Karena apa? Karena tersentuh hatinya oleh Al-Quran. Dari situlah beliau mendapatkan hidayah. Yang tadinya benci dengan Islam, kemudian mereka berbalik 180 derajat menjadi Muslim sejati. Ya, semoga kita pun di sini sebagai Muslim ya bisa mendapatkan hidayah dari bacaan-bacaan
atau tilawah Al-Quran yang kita baca setiap hari insya Allah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah al-i'tiqadu bi annal kutubal ilahiyata fawqal kutubil ukhra. Bahwa kita meyakini sesungguhnya kitab-kitab Allah itu di atas kitab-kitab yang lainnya. Ya, maksudnya kitab Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi dibanding kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang kedua, al-hifdu ala asalatil kutubi wad difa'i anha. Bahwa keaslian Al-Quran itu akan dijaga dan akan dibela. Yang ketiga, al-imanu billahi alladzi anzalal kutubah. Beriman kepada Allah yang telah menurunkan kitab-kitabnya. Yang keempat, tanzimul hayatil basyariyati bima fil kutubi minal ahkami wasyara'i'. Menjadikan kehidupan manusia itu teratur dengan apa-apa yang ada di dalam kitab Al-Quran, ya, dan di situ ada hukum-hukum dan syariat yang kita akan melaksanakannya. Yang kelima, ada ulwajibati diniyati kama syara'ahallahu ta'ala. Ya, kita melakukan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita seperti yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tahqiqus sa'adati lil basyari fid dunya wal akhirah. Kita juga dengan melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan sa'adatun fid dunya wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Santri-santri Husnul Khatimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pembahasan pertemuan yang ketiga ini telah selesai, dimulai dari pembahasan kitab Injil, kemudian Al-Quran, dan di situ juga di dalam pembahasan Al-Quran ada beberapa poin yang perlu Ibu tekankan lagi, di antaranya yaitu bahwa Al-Quran itu mencakup tentang keesaan, ibadah, kabar gembira dan peringatan, hukum-hukum, serta kisah-kisah terdahulu. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada tentang mumayyizatul Quran, keistimewaan Al-Quran. Yang luar biasa ya, bahwasanya Al-Quran di sini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Dan yang kedua, ketika kita membacanya maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang luar biasa, kalau kita membacanya lebih banyak lagi maka kita akan mendapatkan beberapa kali lipatnya, ya. Kemudian setelah membahas keistimewaan Al-Quran juga, di sini ada nama-nama Al-Quran yang sudah kita bahas tadi, yang diantaranya adalah Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Al-Huda, dan An-Nur. Kemudian pembahasan Al-Quran selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Itu ada 4. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran membahas tentang percobaan dan juga penjelajahan ruang angkasa. Dan yang kedua tentang gelombang laut dalam. Yang ketiga tentang sarana transportasi yang baru. Yang terakhir
dari sudut pandang ke ilmu pengetahuan itu adalah bahwasanya an-namlu yasma'u wa yatakalam. Semut itu bisa bicara dan bisa mendengar. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya sebelum terakhir adalah balaghatul Quran wa fasahatuhu. Bahasanya Al-Quran ini bahasanya sangat luar biasa, mampu menyentuh orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, seperti yang tadi Ibu kisahkan, yaitu kisahnya Umar bin Khattab. Dan ada dikuatkan di dalam surat Al-Isra ayat 88, ketika jin dan manusia bersatu untuk membuat yang semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan sanggup membuatnya. Walaupun manusia-manusia, pakar-pakar bahasa itu bersatu untuk membuat Al-Quran, tidak akan ada yang sanggup. Yang terakhir adalah tentang hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah yang tadi sudah Ibu bahas. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harapan Ibu, harapan Ustazah untuk kalian semuanya, selalulah dekat dengan Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran walaupun hanya satu ayat dalam sehari. Tapi harapannya bagi kita yang sudah mengetahui dan memahami keistimewaan Al-Quran yang luar biasa, bacalah Al-Quran, niatkanlah membaca Al-Quran, bertekad one day, one juice. Ya, barakallahu lakum jami'an. Ya, insya Allah kalian semua bisa, manakala kalian berusaha. Ma'ana najah lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.